Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan berita terkini. Seorang pengusaha berinisial AF dikatakan bangkrut dan terlibat hutang. Perusahaan miliknya diduga bangkrut akibat kurangnya pengetahuan AF terhadap cara mengelola uang dan strategi berwirausaha. Saat ini kita sudah tersambung dengan saudari Dia Fadilah, berada di lokasi perusahaan saudara AF. Dia, bagaimana keadaan di sana? Saudara Eka, keadaan di sini terpantau sangat ricuh karena banyak sekali karyawan dan karyawati dari Bapak AF yang menuntut upah serta uang pesangon dari perusahaan tersebut. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi akan saya tanyakan kepada saudara Risma yang ada di sini. Risma, bisakah dijelaskan bagaimana kronologi hingga perusahaan ini bisa bangkrut? Ya, saudara F selama menjadi atasan ini memang agak keras kepala. Dia tidak ingin mendengarkan pendapat karyawannya, terutama tentang strategi berwirausaha. Bisa dibilang beliau ini baru di dalam bidang ini, tapi ya begitu. Karena keras kepala, jadi usaha yang dijalani gagal. Baik saudara Risma, kalau atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke saudara Erlan. Erlan, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas apa yang sedang kalian lakukan di sini? Di sini kami lagi menuntut hak kami ya, karena sudah hampir 2 bulan kami tidak mendapatkan upah kerja dan saat perusahaan bangkrut, kami tidak mendapatkan uang pesangon sebesar pun. Baik, terima kasih kepada saudara Erlan atas jawabannya. Baik, itu dia laporan dari saya dan tim. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih saudari Dia atas laporan selanjutnya. Kita masuk ke segmen Tahu Gak Sih? Baiklah, sekian dari saya Eka Fadika Loberta, pamit undur diri. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Dia Fadila di segmen Tahu Gak Sih? Di segmen Tahu Nggak Sih kali ini kita akan membahas tentang ilmu dasar menjadi wirausaha. Jadi untuk menjadi wirausaha kalian perlu tahu beberapa hal berikut ini. Pertama-tama kalian harus mengetahui tentang break even point. Jadi buat kalian yang belum tahu break even point itu apa, break even point pada dasarnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada break even point dalam unit, yang kedua break even point dalam rupiah, yang ketiga break even point dalam produksi, dan yang terakhir adalah break even point dalam usaha kecil. Baiklah, kita mulai dengan membahas break-even point dalam unit. Jadi, break-even point dalam unit adalah rumus pertama yang digunakan untuk mengetahui jumlah unit barang atau jasa yang harus diproduksi sehingga mencapai BEP. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk mencari break-even point dalam unit. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya adalah break-even point dalam rupiah. Break-even point dalam rupiah adalah break-even point yang digunakan untuk menemukan berapa jumlah nilai penjualan yang harus diterima untuk mencapai titik impas berdasarkan metode persamaan, yaitu selanjutnya adalah break even point dalam produksi. Nah, untuk break even point dalam produksi ini terbagi menjadi 2 rumus, yaitu yang terakhir adalah break even point dalam usaha kecil. Nah, untuk break even point dalam usaha kecil ini, Anda dapat menggunakannya untuk memaksimalkan perolehan laba dalam usaha kalian. Selain break even point, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Fixed cost atau biaya tetap dan juga variable cost atau biaya variabel adalah hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan dan jumlahnya tetap sama. Kemudian untuk biaya variabel adalah pengeluaran perusahaan yang jumlahnya dinamis mengikuti peningkatan dan penurunan penjualan atau kegiatan operasional lainnya. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan secara lengkap antara fixed cost dan juga variable cost. Dari segi waktu yang terjadi, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara sebulan ataupun setahun.
Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam rentang waktu pendek, bisa seminggu bahkan setiap hari. Selanjutnya dari segi nominal pembayaran. Pada umumnya biaya tetap jumlahnya lebih besar dari biaya variabel. Selanjutnya dari segi hubungan dengan produksi. Biaya tetap biasanya tidak langsung berkaitan dengan produksi, sedangkan biaya variabel sebaliknya. Selanjutnya ada perbedaan dari segi pencatatan akuntansi. Biaya variabel biasanya dilaporkan seminggu sekali, sedangkan biaya tetap dilaporkan secara sebulan sekali, setahun sekali, atau beberapa tahun sekali. Lalu di sini ada contoh dari masing-masingnya. Nah, selain break-even point dan juga biaya variabel serta biaya tetap, ada juga taksiran harga jual. Adapun cara-cara menentukan harga jual, yang pertama ada metode penentuan harga biaya plus. Penentuan harga dengan metode ini ialah menambah modal atau biaya produksi dengan keuntungan atau margin yang dikehendaki. Adapun rumus untuk menentukannya. Selanjutnya ada metode pasar atau pesaing. Metode ini adalah menyamakan harga produk berdasarkan harga jual kompetitor. Lalu ada price making. Metode ini menetapkan harga jual yang tinggi untuk setiap produk baru, lalu berangsur-angsur turun saat ada tipe baru yang dimunculkan. Setelah itu ada multiply unit pricing. Metode ini adalah metode yang memberikan harga khusus untuk pembelian barang dengan jumlah banyak. And the last is metode bundling. Metode ini adalah penjualan dua produk atau lebih dalam satu harga. Biasanya harga jual yang ditentukan dalam metode ini lebih rendah dari total penjumlahan masing-masing produknya.